Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik lagi sama gua Teza Kurniawan di channel Ora Urus Erectus. Dan terima kasih udah nonton videonya. Oke, ini mungkin bisa dibilang perdana ya. Konten perdana TBC, Tejar Bagi-Bagi Cerita. Dan karena ini bertepatan dengan malam Jumat, dan gua recordingnya ini tepatnya sih abis maghrib tadi, langsung gue edit. Makanya kalau kenapa editannya nggak terlalu banyak karena gue nggak terlalu mikirin itu sih, nggak terlalu mikirin apa namanya gambarnya. Yang penting tuh ceritanya itu loh yang gue pengen dapetin feelnya itu kayak gitu. Oke, langsung aja kita mulai TBC episode pertama. Oke, untuk pertama-tama nih di TBC yang pertama ini, episode horor malam Jumat ini, gue sebenarnya sih lebih tepatnya mau cerita-cerita aja sih, sharing. Karena kalau misalnya gue menceritakan suatu hal yang serem yang gue rasain, mungkin teman-teman juga bakal ngerasain feelnya kayak gimana. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bilang nantinya setelah denger konten ini bilang, biasa aja nggak serem. Nah, karena tingkat kesereman, tingkat merindingnya itu beda-beda. Sebenarnya sih kalau lewat cerita kayak gini, teman-teman bisa mungkin biasa aja ngerasanya. Tapi kalau teman-teman ngerasain hal langsung gitu, langsung gitu, teman-teman ngerasain secara langsung, pasti teman-teman bakal ngerasain sendiri apa yang gue rasain gitu loh. Jadi kalau misal ditanya, emang lu pernah ngalamin hal horor jar gitu? Kalau ditanya kayak gitu, kalau untuk hal-hal horor sih udah banyak sih, sering sih. Cuman kalau misalnya gue jujur aja, gue bukan sixpet, gue nggak punya indera keenam, gue nggak bisa ngelihat apa-apa. Tapi ada gue tanda kutip tapi untuk beberapa kejadian gue cuman kayak ngerasa, enggak sih, itu mungkin halunya gue aja, gue juga nggak tahu itu bener apa enggak. Gue ngerasa kayak ada kadang-kadang lagi jalan nih, kalau lagi di kamar lagi main HP, lagi main laptop, ada yang ngeliatin gue kayak gitu. Kalau pernah suatu kejadian, gue lagi di kamar di rumah sendirian kan, keluarga lagi pada pergi, gue di rumah jaga rumah. Entah kenapa kayak di rumah itu nggak cuman gue sendirian doang, ngerasanya sih kayak gitu. Tapi ya mungkin itu halu gue doang. Bisa jadi kan penakut kali gitu. Bisa teman-teman sih bilang gue penakut atau apa. Tapi itu yang gue rasain emang kayak gitu. Gue ngerasain kayak di rumah itu walaupun sore-sore atau siang gitu kan, keadaan rumah sepi cukup bikin sure juga gitu loh. Jadi pengalaman gue tentang horor sih ya bisa dibilang sebenarnya malah gue pengen ngejauhin diri gue dari hal-hal horor gitu loh. Gue pengen kehidupan gue tuh biasa aja, nggak pengen tuh ngalamin hal-hal horor kayak apapun gitu. Tapi dari SM gue mulai kenal hal-hal serem itu SD kelas 5 atau 6 kalau nggak salah. Zaman dulu tuh terkenal, zaman gue SD terkenal banget kan ya, namanya dulu apa ya, polling pocong keliling. Nah, terus apa lagi ya, nenek gayung kakek cangkul, terus Mister Gepeng. Pasti dari teman-teman semua pernah denger nama-nama itu dong. Itu dulu terkenal banget itu. Dulu gue sampai takut dapat SMS karena kan katanya polling itu lewat SMS ya. Dan dulu benar-benar sempet viral gitu, kalau kata kita sekarang viral. Sampai itu di daerah rumah gue pernah rame itu, bukan anak kecil doang gitu loh,
semua orang-orang ibu-ibu gitu pada ngomong. Inget banget gue pernah waktu itu lagi ikut ibu gue ke tetangga sebelah, cerita katanya kalau polling 09 udah sampai di deket ya rumah gua katanya gitu. Nenek Gayung juga katanya. Lu kalau polling tuh polling tuh kalau nggak salah yang minta bukain apa namanya, tali pocong kalau nggak salah itu kan ya. Kalau nggak salah tali pocong, kalau nggak salah dia mau minta bukain. Nah kalau nggak dibukain meninggal semua yang ketemu dia pasti meninggal. Terus sampai terus pas udah lamanya selesai beberapa waktunya ada yang bilang udah dilepasin katanya sama Ustadz katanya, pas lagi dia datang ke rumah Ustadz, sama Ustadz tidak dibukain dan dia pergi gitu katanya, udah nggak ada lagi. Terus setelah beberapa saat rumor polling itu hilang, ada lagi Nenek Gayung. Itu udah lama banget, nenek emang cukup ngeri sih aslinya. Nenek Gayung gitu cukup lumayan ngeri karena dulu gua kalau pulang rada malam mulu emang sering main di warkop deket rumah. Dan setelah gue juga kadang-kadang suka takut, jujur kalau bisa bilang takut emang gue takut karena waktu itu pas lagi, kalau nggak salah pas lagi apa ya, abis nongkrong, abis cerita serem kayak gitu, masa katanya nenek udah begini, gue pulang sendiri dan dia arah ke rumah gue cuman gue doang gitu loh. Jadi itu ceritanya rumah gue tuh ada di lingkup RT lain, di RT-nya lain sama warkop yang tempat gue nongkrong gitu. Rumah gue RT 4, warkop yang tempat gue nongkrong tuh RT 6, kalau nggak 6 apa 7 gitu. Pokoknya beda RT, cuman nggak terlalu jauh jaraknya. Jaraknya tuh nggak terlalu jauh ya, bisa dibilang nggak sampai 1 kilo kali, nggak sampai kan 1 kilo, nggak sampai dah, nggak sampai 1 kilo kayaknya, nggak sampai 1 kilo. Nah kalau gua nongkrong bareng temen-temen, kalau udah pada bubar, nah yang ke daerah pulang ke arahnya ke daerah rumah gua cuma gua doang gitu loh. Jadi teman-teman gua tuh nggak ada, yang jarang yang rumahnya sekitar rumah gua gitu. Setelah itu kan gua pulang gitu kan, abis denger cerita horor-horor kayak gitu kan. Dulu masih kecil, namanya umur gua baru berapa, 12 tahun 12 tahunan, 13 tahunan lah. Ya 12-13 tahunan, pulang dari dari warkop, pulang jalan langsung ada, jadi dekat rumah gua tuh ada gang kecil gitu, pas lewat gang itu emang itu namanya apa, kalau takut sama tempat sempit namanya apa ya, lupa gua namanya, penyakit apa kalau takut sama tempat sempit gitu-gitu. Nah pas gue lewat situ entah kenapa pas lagi jalan kayak di film-film horor gitu, karena mungkin efek dari gue diceritain horor-horor kayak gitu ya. Jadi pas gue lagi jalan kayak di belakang gue tuh kayak ngikutin, padahal mah gak ada aslinya gitu loh. Ya udah gue bilang udahlah gitu, sampai lari gue dulu zaman kecil, gue lari saking takutnya gitu loh, takut di belakang gue ada apa-apa, gue lari itu ngibrit gitu. Saking takutnya, takut ada. Dulu Nenek Gayung yang gue takutin sih, sama polling sebenarnya takut juga, cuman polling tuh bikin gue nggak keluar rumah. Kalau polling nggak pernah keluar sampai tengah malam gitu. Nah setelah itu hilang baru gue berani keluar malam ke warkop tuh, ada lagi tuh Nenek Gayung. Nah setelah Nenek Gayung juga hype-nya tuh Nenek Gayung, pasti teman-teman tahu lah, nggak mungkin teman-teman nggak tahu ya tentang Nenek Gayung. Sama sampai jadiin film kok, kalau nggak salah dijadiin film di bioskop dulu, ada namanya filmnya Nenek Gayung juga. Setelah Nenek Gayung hype-nya udah turun kan, hype-nya udah turun, muncul kakek cangkul, muncul ini itu. Kayak jadi banyak di Indonesia tuh cerita horor tuh dulu ya. Dulu gue juga pernah entah kenapa tuh di kampungan gue tuh pernah hype kolor hijau. Dulu banget waktu gue umur itu udah lebih lama lagi, sebelum ada polling, sebelum ada Nenek Gayung gitu-gitu. Itu waktu umur gue 7 tahun apa 8 tahunan gitu kalau gak salah. Gue inget waktu itu bokap gue motong bambu kuning, ditaruh di atas ventilasi di atas pintu. Nah, gue nanya dong gitu, itu buat apaan sih gitu.
Gue masih inget pertanyaan itu buat apa gitu, kok ada bambu di atas, nggak dikasih tahu, katanya enggak, nggak apa-apa gitu. Nah pas gue dulu kan masih sering main sama temen-temen, cerita-cerita ada nih temen gue yang bocah bangor lah gitu bisa dibilang. Bocah bangor dia cerita katanya tuh ternyata lagi, kalau bila kita bisa bilang lagi hype-hype itu kolor hijau. Jadi rumornya, mitosnya, konon katanya kolor hijau tuh takut sama bambu kuning. Dan gua nggak tahu, teman-teman bisa cari aja di Google, mungkin apa itu fakta atau hoaxnya kita nggak tahu. Jadi katanya tuh kolor hijau takut sama bambu kuning gitu. Jadi kalau bambu kuning ditaruh di atas, dia nggak bakal berani nyamperin rumah kalian, gitu katanya. Kenapa? Karena katanya dulu kolor hijau suka makan anak-anak kalau nggak salah. Suka makan anak-anak dia katanya, kalau nggak salah zaman dulu ceritanya. Wow, itu bener-bener viral banget dulu. Kalau untungnya dulu belum ada kata viral gitu loh. Dulu pokoknya ya viralnya antar mulut ke mulut gitu. Karena dulu juga nggak kayak sekarang kan. Sekarang kalau mau tahu aja ini, buat informasi aja, di sekitar rumah gue udah kagak ada lapangan lagi gitu loh. Maksudnya kebun-kebun gitu udah kagak ada, lapangan sih ada, cuman lapangan parkiran gitu. Kebun-kebun sekarang udah kagak ada, rata-rata tuh di dekat rumah gue udah perumahan semua. Jadi ya itulah kenapa bocah-bocah sekarang, kalau kita ceritain, coba kalau bocah-bocah sekarang kita ketemu, kita ceritain, "Dek, kamu nggak boleh keluar, nanti ada polling gitu, atau ada apa namanya kolor hijau." Lah dia ketawa, nggak takut. Karena orang-orang sekarang, anak-anak kecil sekarang, kadang-kadang gue lagi mau berangkat ke masjid aja, kadang-kadang lihat masih ada yang masih pada main HP di pinggir jalan, masih ada yang genjreng-genjrengan ukulele di pinggir jalan. Jadi kayaknya entah, mungkin beda kali ya, karena emang jam dulu kebun kan, kanan kiri kebun, bikin dakdikduk ser juga kan zamannya itu. Makanya kenapa polling bisa hype. Masalahnya yang gue pikirin itu, kenapa kalau bisa yang lucu sekarang tuh kok bisa gitu ya, apa namanya, polling gitu-gitu, polling Nenek Gayung itu hype-nya ke ibu-ibu juga gitu. Jadi ibu-ibu percaya gitu. Padahal orang tua kan di mana-mana nalarnya harusnya lebih itu ya. Lebih apa namanya? Lebih jernih gitu, nalar lebih pinter gitu. Tapi percaya sampai bener-bener kayak ibu-ibu yang cerita gitu. Almarhum ibu gua kan sering itu ya, sering ngobrol sama tetangga-tetangga, dan tetangga-tetangga gua tuh pada ngomong kayak gitu, kayak menanggapi serius gitu. Tapi emang zaman dulu sih ngeri, gue juga takut aslinya kadang. Padahal tapi kalau sekarang gue pikir-pikir, emang sih kalau sekarang teman-teman aja bisa lihat di YouTube atau dimanapun, sekarang setan tuh udah gak ada harga dirinya. Didodorin, dilecehin, sampai ada yang, kalau nggak salah waktu itu gue pernah lihat di IG, dipakai asal-asalan gitu, diperkosa. Gila ya, kuntilanak diperkosa. Gue bilang, aduh. Gua nggak tahu sih itu kebenaran video itu atau gimana, tapi lucu gitu, kadang-kadang lucu aja. Ini jatuhnya bukan konten horor sih, tapi cerita-cerita aja, sharing aja pengalaman gua. Cerita horor gini sebenarnya lucu aja gitu. Gua mikirin kayak apa ya, orang gitu loh, dia di YouTube apa nih, ekspedisi gitu-gitu, kayak jurit malam, nemu setannya dipakai gitu loh. Kayak lu udah nafsu sama makhluk hidup, apa sejomblo itu kah? Pas setan dipakai, kayaknya gimana ya, ada aja dah pokoknya orang. Jadi ya aneh-aneh kalau zaman sekarang. Ya wajar kenapa anak-anak zaman sekarang, mungkin ya beberapa anak-anak zaman sekarang nggak terlalu takut sama yang namanya hantu, setan. Nggak kayak zaman dulu, kita tuh kental banget dengan mitosnya, tuh kental banget kita. Maghrib jangan keluar, aku ada kolong wewe gitu. Kalau zaman sekarang orang apa ya, bocah-bocah apa, kalau yang udah kotor otaknya, kolong wewe pak di grab. grab aduh. Makanya udah beda gitu, zamannya emang sudah beda. Tapi ya kalau teman-teman pergi ke perkampungan, ke pedesaan yang masih kental dengan mitosnya, jangankan yang udah jangan yang desa banget deh. Desa kampung gua aja nih, gue jujur aja, kampung gua di Tasikmalaya. Dia udah sedikit modern, udah Tasik kotanya tuh udah sedikit modern, dekat Singaparna tuh. Udah sedikit modern, udah banyak
gedung-gedung, maksudnya banyak pertokoan. Tapi entah kenapa kok setiap malam tuh gue takut gitu loh. Waktu gue SMP aja gue masih takut, padahal biasa aja gitu, entah kenapa tapi kental. Waktu gue study tour SMA ke Bali, inget banget tuh gue study tour SMA ke Bali itu, padahal di Bali kan wow, suasananya kan udah modern banget kan, hype banget suasana di situ, liburan kota malam. Tapi pas malam, ini juga ada cerita lucu sih sebenarnya. Ada pernah apa nih tuh, ini gue gak tau bener apa enggak, tapi gue dapet cerita dari teman-teman, karena gue pas di Bali gue tidur gitu. Pas nyampe hotel, saat di tour di Bali kan, perjalanan sampai di Bali, sampai di hotel gue langsung tidur, sampai beres-beres tidur gitu loh. Dan ternyata besoknya gue denger cerita, katanya teman gue malam-malam ada yang diikutin katanya sama Mbak Kunti. Katanya, gue juga nggak tahu itu bener apa enggaknya. Tapi dengan cerita kayak gitu aja tuh, emang pas malam itu di hotel, sekitar hotel rumah gue, namanya hotel apa gue lupa nama hotelnya. Emang tuh di sekitar hotel gue tuh kayak sepi aja gitu, sepi banget dah. Motor aja tuh jam 9 aja, 9-an itu apa nih, motor udah nggak ada yang lewat. Jam 9, setengah 9-an lah, udah nggak ada yang lewat, kendaraan udah kagak ada, kayak begitu. Jadi pas gue dengar cerita itu, kan gue di Bali 2 hari ya, jadi malam keduanya tuh gue mikir juga rada ngeri juga, karena ngerasa aja gitu, wih bener emang, bener-bener sih emang hawa kekentalan mitosnya tuh bener-bener kental gitu. Nah, nggak kecuali di kampung gua di Tasik, padahal udah kota, tapi masih karena budayanya ada kental, ya udah, jadi kayak gimana ya, masih berasa gitu loh hype-nya, masih bisa bikin takut gitu. Tapi kalau di kota kayak di Jakarta, kayak di ini, kecuali teman-teman ke tempat horor ya, beda. Kalau ke tempat horor tuh kayak teman-teman yang nyamperin buat nyari gitu. Tapi kalau misalnya kayak zaman dulu tuh, kita nggak usah nyari tempat aja, kita pulang dari mana nih sendirian itu pasti takut gitu loh. Kalau zaman sekarang takutnya bukan takut setan, takutnya main nampak, begal lah, copet, tukang perkosa lah, segala macem. Yang lebih takutin itu sih kalau zaman sekarang daripada setan sih. Kalau zaman dulu kita pulang malam takutnya bukan takut karena gituan, mungkin takut karena gituan juga ada, cuman nggak terlalu besar gitu loh, karena entah kenapa kayaknya dulu ya sih aman-aman aja. Lebih takutnya main gaib gitu, kita takut tiba-tiba ditongolin kan depan muka, gila, kenceng di celana palingan juga. Jadi emang udah beda tuh waktunya, tuh udah berbeda banget waktunya. Nah, entah kenapa, baik lagi ke cerita yang kemarin, gue tuh sebenarnya emang pengen ngindarin gitu loh, kayak kehidupan serem horor-horor gitu pengen hindarin. Karena dari SMP, dari SD udah kenal yang namanya polling gitu-gitu. Terus gue dulu pernah main ke, kayak ada di dekat rumah gue itu kayak komplek perumahan gitu. Dulu tuh lucu dah, gue juga lucu gitu. Jadi itu gue inget banget, di satu pohon nangka, ada pohon nangka, ada buahnya nangkanya. Dan buah nangkanya itu kan, kalau buah nangka tuh kalau udah kematangan atau busuk ya namanya ya. Kalau udah kematangan atau busuk tuh ada item-itemnya gitu ya, di kulitnya gitu ada item-itemnya yang kayak busuk gitu dah pokoknya. Nah, zaman dulu tuh waktu gue main sama teman-teman SD gue ke situ, itu ada satu pohon, buah nangkanya tuh item-itemnya tuh kayak muka gitu, bentuk kayak ada matanya 2, senyum gitu, kayak senyum gitu. Padahal kalau dipikir-pikir zaman sekarang sih, gue dulu goblok banget gitu loh, percaya sama gitu. Tapi emang zaman dulu tuh itu dia bedanya, zaman dulu sama zaman sekarang di situ bedanya. Jadi hype-nya itu beda gitu loh. Nah, pas ngeliat itu kan, wow, teman-teman gue langsung, wih iya tuh bener, iya tuh senyum kayak senyum gitu nangkanya. Nah, gua nggak sengaja nunjuk pakai telunjuk gitu, iya itu ya yang itu ya. Nah, temen gua ada namanya Bayu dulu. Bayu ngomong gini, Jar, jangan nunjuk pakai telunjuk itu, gigit jari lu, gigit sampai merah. Gua dan bedonnya gua gigit. Gua gigit sampai merah. Katanya nggak boleh nunjuk, ntar disamperin lu. Dan gua dulu percaya gitu loh, kalau gua takut disamperin. Emang siapa yang nggak, lu tidur, lu bangun melek depan lu ada nangka gitu. Kalau nangke landai ngapa-ngapain enak. Kalau nangka kayak gitu kan betul-betul ya, takut sih enggak, shock terapi aja buset. Kayak gitu. Jadi gua gigit tuh jari gua sampai merah.
Terus teman gue dan gue jalan lagi masih di komplek yang sama. Di situ di komplek itu ada pos kayak pos kambling gitu, bukan pos kambling sih ya, kayak pos biasa gitu, kosong, nggak ada isinya. Kalau zaman sekarang terakhir kali gue kesana udah ada isinya, maksudnya udah ada, bisa udah ditempatin gitu, ada TV-nya, cuman dikunci gitu. Zaman dulu benar-benar kosong, kayak terbengkalai gitu aja. Dan dikelilingi, ada di situ ada lapangannya kayak nggak keurus gitu, banyak dedaunan-annya, banyak pohon-pohon gedenya gitu, pohon rambutan mangga gede-gede banget gitu, kayak gitu. Daun-daunnya pada cucuan juga di sekitaran posnya itu. Nah, temen gua nih ada namanya yang Bayu tadi, iya Bayu kalau nggak salah, yang ngomong kayak gini, lihat tuh di situ ada pocong lagi tiduran. Pakai dulu HP itu yang terkenal, HP apa namanya ya? Zaman gue SD tuh ada HP, dulu kamera udah ada, cuman pixelnya tuh jelek banget ya. Pixelnya aduh burem banget itu. Udah hype BlackBerry udah hype, cuman masih di bawahnya BB ini dulu. Gue HP gue apa namanya, lupa gue HP-nya namanya apa. Itu hype banget. Pakai kamera negatif yang putih ungu, tau nggak? Pokoknya ada kamera negatif yang putih ungu gitu loh. Nanti mungkin gue taruh contohnya di video nanti. Itu pakai kamera gitu, dan ada emang bentuknya kayak ada kayak gelombang gitu, tapi pas itu, dan dulu gue percayanya itu bener pocong, padahal yang gue lihat, yang gue rasain itu sekarang nih pas gue udah gede, gue mikir gue piku banget. Aduh, percaya gitu-gituan, ya Allah, gue bilang. Sekarang makanya pas setelah itu lanjut terus. Dulu juga pasti teman-teman, pasti di setiap sekolah manapun itu ada mitosnya. Coba teman-teman, kalau teman-teman itu bisa cerita atau komen di bawah, atau nanti bisa DM gua. Setiap mitos tuh pasti, setiap sekolah tuh pasti ada mitosnya. Mitosnya apa? Tau gak lu tuh apaan? Sekolah lu kan nih SD kita kan dulu ini bekas kuburan gitu. Dulu viralnya kuburan, kalau nggak kuburan rumah sakit Empang. 3 itu yang udah paling viral pokoknya, kuburan, rumah sakit, Empang. Padahal gue juga nggak tahu tuh aslinya dulunya apaan tuh sekolahan gitu, zaman Belanda, gue belum lahir, tapi nggak tahu juga sih. Pokoknya kayak gitu. Dan viral rame, dan sekolah gue dulu tuh rata-rata dari SD, SMP, SMA tuh bekasnya, kalau SD bekas kebun kosong, kalau SMP gue bekas kebun kosong, cuman kayak katanya ada kuburannya, kalau nggak salah katanya, mitosnya ada kuburannya. SMA gue bekas Empang. Dan pas gue tanya sama bokap gue, SMA gue tuh emang bener Empang, serem katanya zaman dulunya, banyak kejadian lagi tuh serem di Empang, di sekolahan gue gitu, di SMA gue. Nah setelah cerita-cerita gitu kan, SD gue lulus, gue masuk SMP. Nah SMP awalnya kehidupan SMP gue baik-baik aja gitu, kayak biasa, kayak orang-orang biasa gitu loh, kayak orang-orang biasa. Nah dapatlah kejadian, kalau nggak salah tuh dulu kelas kosong, uji nyali kelas kosong, sama lab laboratorium IPA dulu. Kenapa ditakutin? Karena di laboratorium IPA itu ada, lu tau patung anatomi kan, yang orang yang setengahnya kulitnya kelihatan, yang setengahnya itu bagian dalam tubuh organ-organnya gitu. Itu ngeri banget, swear, ngeri banget. Oh iya, ada satu lagi, ngomongin soal laboratorium IPA, lab IPA. Zaman SD gue juga ada kelas yang ditakutin, kelas atas, ada kelas bawah. Waktu itu SD gue lagi pembangunan juga, dan pas gue kelas 5 tuh masih ngerasain ruangan baru gitu loh. Nah di ruang atas itu ada ada kerangka tengkorak yang IPA itu loh, tengkorak tulang manusia yang IPA. Nah tengkorak tulang manusia itu IPA itu, wah dulu serem banget gue itu. Padahal digerakinnya sama angin, cuman gue mikirnya kalau logika sekarang digerakinnya sama angin, dan zaman dulu tuh gue mikirnya digerakin sama demit. Dan bidonnya itu gitu loh. Serem banget dulu tuh, terkenal banget di SD gue itu, kerangka itu terkenal banget. Setelah itu kan lanjut lagi ke yang SMP tadi, lab laboratorium itu sama kerangka juga serem.
Tapi yang paling serem itu buku anatomi itu serem banget, emang mengerikan sih emang. Dan selalu gitu loh, aneh-aneh aja gitu ceritanya. Terus kesurupan juga ada itu. Jadi aneh-aneh aja gitu pokoknya kejadian di SMP gue. Nah lanjut lagi, lulus lagi, udah time skip rata-rata karena kejadian begitu-gitu doang. Time skip ke SMA gue. SMA gue aja diawali baru masa orientasi ini, baru masa orientasi aja tuh udah ngurusin orang kesurupan. Aduh, dan kesurupan itu teman gue nggak mau sebutin namanya, takut nanti dia tersinggung. Tapi untuk teman-teman yang SMA gue pasti tahu dia siapa gitu. Dan kesurupan gitu loh. Gue awal-awal aja tuh ngurusin orang kesurupan di awal-awal gue masuk SMA, dan kayaknya gimana ya, aduh, hancur gitu loh kehidupan SMA gue. Terus berjalan ngurusin orang kesurupan gitu. Terus nah ada nih suatu kesempatan gue ikut LDKS di SMA gue, latihan dasar kepemimpinan OSIS gitulah, LDK OSIS gitu. Ikut gue, dan gue juga ngikutin gitu. Nah pas lagi jurit malam tiba-tiba gue nggak sengaja gitu kan, di saat teman-teman gue lagi pada jadi kan ada satu kegiatan itu pas malamnya gue disuruh baca, kayak kita nyari kayak harta gitu, dapat kertas, baca, cari barangnya, terus ke pos yang ada kakak-kakak OSISnya nih. Barangnya udah ketemu, nah teman-teman gue pada jalan nih, gue sama teman-teman gue jalan ke kakak-kakak OSISnya. Pas udah jalan, udah ke pos 1 nih, nah kita disuruh ke pos 2. Nah di pos 2 ini nih lagi jalan kan pakai lilin, penerangannya pakai lilin, dan itu tuh daerahnya rada-rada pedesaan gitu, kebon, walaupun masih di daerah Depok, cuman Depok pinggiran. Pakai lilin dan lewatin tengah sawah. Nah pas lagi lewat tengah sawah itu lilinnya tiba-tiba mati kan. Nyalain teman-teman gue lagi, gue jalan lagi, kita jalan lagi rame-rame jalan. Nah pas lagi jalan itu mati lagi, koreknya habis dong, karena dikasih korek kita cuman dua batang korek ituan, 2 batang korek kayu itu disuruh nyalain. Jadi kita dikasih 2 batang korek kayu itu disuruh nyalain. Setelah dikasih 2 batang habis dong mati tuh. Nah pas lagi jalan nih kan segelap-gelapnya tempat, kita masih bisa ngeliat orang kan, cahaya bulan tuh mantulin ke orang gitu loh, masih bisa ngeliat. Nah tapi anehnya pas lagi itu gue jalan, tiba-tiba tuh kayak gue ngeliat teman-teman gue tuh pada lurus gitu loh, ternyata teman-teman gue tuh pada belok. Asli di situ yang bikin shock trap itu, pas untungnya gue dipanggil. Ini bener-bener yang menurut gue paling gokil sih, menurut gue. Nggak, iya, gokil ke berapa, ke-5 mungkin menurut gue, karena pengalaman setelah SMA, kuliah, kerja itu, pas gue kerja sebentar gitu sebelum sambil nunggu kuliah, itu masih ada lagi gitu. Nah pas gue dipanggil kan, lu ngapain nih sono-sono, temen gue nanya gitu. Gue bilang, lah gue ngikutin lu, gue kata lu lurus, gue bilang gitu. Dan tau-taunya dia belok gitu. Itu yang bikin bener-bener merindingnya di situ sebenarnya. Bukan merinding sih, gue takut kalau misalnya gue ikutin terus hilang itu gue. Nah setelah LDK kelar, SMA terus kayak begitu doang. Akhirnya lulus nih kita SMA, udah lulus gitu kan. Udah lulus SMA, kita gue kerja 2-3 bulanan di salah satu toko buku di kota Depok, bukan Gramedia. Gue nggak mau nyebutin mereknya, tapi bukan Gramedia, bukannya salah satu toko buku di kota Depok. Gue pernah kerja di situ. Awalnya kerja biasa aja, tapi lama kelamaan gue suka mikir gitu loh, kok rada aneh ya. Anehnya tuh kenapa? Anehnya tuh
setiap kali kan gue masih baru kan ya, anak baru, pastinya disuruh beres-beres dong, beres-beres ini itu kan, buku-bukunya suruh beres-beresin. Nah setiap kali gue inget banget gue beresin nih buku, apa namanya itu, rapih banget gue, sampai gue ganjel gitu kan, karena takut jatuh. Udah gue ganjel, besoknya tuh masih jatuh ke bawah berantakan gitu loh. Selalu itu banyak banget buku yang selalu gue beresin, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Kayaknya ada yang aneh. Nah gue tanya sama senior di tempat kerja gue tanya, bang gitu, apaan ya, kok buku setahu gue di sini banyak tikus ya bang. Pertama gue tanya gitu sebenarnya, di sini banyak tikus ya bang ya, ada tikus ya, tikus nggak ada, kayaknya ada, paling curut-curut kecil doang. Emang kenapa? Itu bang, buku apa namanya, udah gue beresin berkali-kali, setiap hari kadang-kadang gue beresin, jatuh lagi, tiba-tiba jatuh lagi. Kayaknya aneh aja gitu bang menurut gue. Apa emang gimana, tikus, kok tikus? Gue bisa positive thinking, gue bilang gitu ke senior gue. Nah senior gue cerita, katanya ya itu mah udah biasa, kata dia awalnya ngomong gitu. Gue tanya dong, maksudnya apa udah biasa? Ternyata emang dari zaman dia awal kerja di situ, itu satpamnya aja juga sering ngalamin hal itu juga. Kan biasanya buka kunci pertama tuh satpam kalau pagi-pagi. Nah setiap itu kalau lagi buka rolling door toko, selalu katanya dia ngeliat tuh buku pada jatuhan. Terus ngeliat ada kayak telapak kaki anak kecil gitu. Jadi kan ruangan itu kan, namanya mall tuh AC nggak bakal mati kan, maksudnya AC nyala terus gitu loh. Paling lampunya doang yang dimatiin, tapi AC nyala terus. Nah jadi kan kalau lu jalan di lantai bening gitu, di lantai keramik, kaki lu lembab kan, lu nginjek tuh bakal ada jejaknya secara nggak langsung di lantainya gitu loh. Nah itu kata satpamnya sering ada kayak gitu. Dan setelah gue cerita sama senior gue kayak begitu, gue keluar kan dari ruang karyawan ke itu kan tuh masih pagi nih, gue di pagi-pagi lagi shift pagi, gue datang jam 8 kalau nggak salah. Itu mall masih sepi banget, masih belum ada yang buka. Gue datang, rolling door masih ditutup kan, lampu masih nyalain sedikit doang. Gue datang pas itu lampunya kan masih remang-remang, lampu remang doang yang nyalain ya. Pas gue keluar ngeliat bener ada telapak kaki. Gue lihat ada telapak kaki. Siapa nih, gue cari, gue samperin dong. Gue kira ada senior gue atau siapa gitu kan di situ. Pas gue samperin nggak ada siapa-siapa. Dan gue tegasin tuh telapak kakinya telapak kaki anak kecil. Ini gue nggak bohong, sumpah. Ini gue nggak bohong. Itu bener-bener kayak gue baru diomongin gitu dan ada gitu loh. Tapi gue nggak bisa berperspektif kalau emang itu demit ya. Tapi bisa aja itu kaki orang biasa kan. Temen gue nggak ngeliat, dia udah masuk, senior gue udah masuk ke dalam gitu. Dan gue nggak bisa berperspektif kayak gitu. Tapi itu yang bikin gue tuh berpikir aja gitu, gila kalau emang beneran ada pengalaman gue kayaknya jauh-jauh dari horor gitu loh. Ada aja. Dan lanjutlah, gue kerja kayak biasa 3 bulan, udah terbiasa dengan hal itu. Gue masuk kuliah nih, gue resign masuk kuliah di kampus. Hari pertama kayak biasa aja, gue main sama teman-teman baru gue. Ya biasa anak kuliah pertama masih gimana sih, kayak so SKSD gitulah, kita semua nyari teman kan di awal-awal, belum ada yang kenal secara langsung kan, kita harus perkenalan dulu kayak awal-awal itu. Dan lambat laun terbentuklah nih circle pertemanan gue, soy. Pertamanya tuh gue temenan sama ada cowok namanya tuh teman kampus gue, Rizky Randa tuh dia. Orangnya awalnya biasa aja dulu, biasa aja gue ngeliatnya awalnya. Dan dimulailah di sini dari awal-awal semester tuh dimulailah lagi kehidupan supranatural gue, yaitu teman gue yang kesurupan kayak gitu. Dan setelah itu ya ternyata usut tiba-tiba si Randa itu bisa ternyata ngobatin. Si Randa itu ya orang ngerti lah, ibarat ternyata dia orang ngerti itu. Nah diobatin sama si Randa begini kelar. Terus circle pertemanan gue jalan kayak begitu sama Randa.
sama Ibnu. Ada satu teman gue lagi namanya Ibnu, Ibnu juga sama kayak gue. Nah, gue, Randa, Ibnu bikin circle pertemanan namanya tuh 3 Tolls. Itu baru terbentuk di semester 3 apa 4 gitu. 3 Tolls itu yang disebut di singkatan dari 3 tolol gitu. Karena gue bertiga tuh emang kelakuannya kalau di kelas rada random gitu, tolol gitu. Nah, dan makin besar kan nih circle gue, banyak teman-teman gue yang masuk, nggak cuma cowok doang, ada cewek juga. Tuh masuk ada Reza, Tias, Rizka, Alisa, ada Bob gitu, macem-macem. Jadi ada di circle gue nih mulai membesar gitu, mulai melebarkan sayap, melebarkan sayap. Nah, setelah itu mulai dah nih kehidupan SMA gue. Ternyata tuh kehidupan gue tuh SMA, kehidupan kuliah gue. Ternyata tuh kehidupan kuliah gue juga gak jauh dari horor dan hal-hal mistis gitu. Karena gue kenal sama teman gue si Randa juga orang ngerti kan. Dan di situ kita mulai ngelakukan ekspedisi. Ekspedisi itu di sini gue kayak uji nyali gitu yang di YouTube zaman YouTube gitu. Main ke tempat angker gitu kan, ke kuburan. Kita main ke kuburan, kita main ke gedung yang udah kosong. Sampai kita main terakhir kali gue ekspedisi, udah lama sih, tahun 2019 apa 2020 2019 kayaknya deh. 2019 pertengahan gua sama Randa tuh ekspedisi ke gua Randa Reza bertiga, karena ceweknya kan rumahnya jauh-jauh ya. Randa ini rumahnya di Cikaret, gue rumahnya di Depok, dan teman-teman gue tuh rata-rata rumahnya jauh-jauh. Kayak Ibnu di Bekasi, itu beda-beda. Nah, di kesempatan kali ini gue Randa Reza sama anak buahnya Randa, murid-murid silatnya Randa nih. Untuk informasinya, Randa ini guru silat gitu. Nah, kita semua tuh ekspedisi dengan cara main ke pabrik tua gitu. Pabrik tua. Nanti untuk cerita lengkapnya nanti bakal gue undang Randanya. Nah, kayak di situ udah pokoknya mulai semua dari awal itu gue ekspedisi ke kuburan, ke gedung angker gitu, gedung kosong, dan sampai ke pabrik kosong gitu. Kayak gue baru mikir-mikir tuh, kenapa sih hidup gue nggak bisa jauh-jauh dari hal mistis gitu loh. Bisa nggak kayak hidup gue biasa aja, tenang kayak orang-orang biasa, kehidupan netral aja kayak begitu. Ya udahlah, emang mungkin udah jalannya. Oke, itu aja cerita pengalaman gue, dan mungkin cerita-cerita sebelumnya yang terkenal kan, jadul-jadul teman-teman pasti tahu lah itu cerita mengenai hal itu kan, kayak mengenai cerita-cerita zaman dulu yang kayak polling kita tadi itu. Nah, kalau teman-teman mau request atau mau berbagi ceritanya sama gua, bisa teman-teman DM di Instagram gua atau komen di bawah video ini, di video ini. Untuk IG gua nanti ada di deskripsi sebenarnya, tapi ntar gua tampilin juga. Nanti untuk mungkin di kesempatan selanjutnya, kalau emang belum ada yang mau berbagi cerita horornya atau kisah tentang pengalamannya, gue bakal mencoba ngundang teman gue, entah Randa mungkin yang gue undang, atau teman-teman dari Tritos gue yang gue undang untuk cerita gitu loh, pengalaman horor-horornya, biar teman-teman juga biar gue tuh biar teman-teman percaya gitu, gue nggak bohong gitu loh, kayak gitu. Oke. Jangan lupa TBC ini ada 3 tipe, 3 topik. Hari Senin ada 3 hari juga, kita update di 3 hari. Hari Senin itu yang pertama topik bebas, itu cerita tentang apapun bebas gitu. Untuk yang kedua tuh hari Kamis, malam ini, malam Jumat itu tentang horor, dan malam Minggu tuh gua usahain sih kisah sedih untuk para jomblo sih lebih tepat, tapi kisah bahagia untuk teman-teman yang punya cowok juga gak ngapa-ngapa, gua gak ngelarang. Oke. Jadi kalau teman-teman mau bagi cerita atau sharing ceritanya, bisa DM di IG gua, nanti gua kasih nomor WhatsApp gua, teman-teman bisa ceritain lewat WhatsApp. Mungkin kalau lewat DM nggak bisa. Itu aja dari gua. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oh iya, untuk teman-teman jangan lupa juga follow IG gua, oke? Baik, sekali lagi terima kasih udah nonton videonya. Nama gua Tezer Kurniawan dari channel Ora Urus Erectus.
Sampai jumpa di TBC Horor.